bikin nangis. Mentang-mentang aku wanita karaoke, suamiku tega tinggalkan aku dan kedua putriku terlantar. Beberapa tahun kemudian aku buat ia menyesal. Ternyata pagi itu udara kampung begitu segar, diselingi kicauan burung yang bertengger di dahan-dahan pohon jati. Aku, Santi, seorang gadis yang baru saja menamatkan pendidikan SMP, duduk di depan tungku kayu sambil mencoba menyalakan api. Asap tipis mulai mengepul, menciptakan aroma khas kayu terbakar yang memenuhi dapur kecil kami. Di sudut dapur, ibu tiriku sedang berusaha menenangkan adikku, Aji, yang menangis keras karena lapar. "Santi, tolong cepat masak nasinya, ya? Aji sudah lapar," kata ibu tiriku dengan nada terburu-buru sambil menggoyangkan tubuh kecil adikku yang masih berumur beberapa bulan. Aku hanya mengangguk dan kembali berkutat dengan tungku. Meski hubungan kami tidak selalu mulus, aku mencoba membantu ibu tiri sebaik mungkin. Kehidupan kami di kampung memang serba pas-pasan, dan aku tahu beban di pundaknya tidaklah ringan. Apalagi sejak adikku, Fatimah, mulai sering sakit-sakitan dan membutuhkan perhatian lebih. Keluarga kami cukup besar, terdiri dari ayah, kakakku Radit, adikku Fatimah, aku, ibu tiri, adik tiriku Damar, dan si kecil Aji. Radit, kakakku, sudah bekerja di kota untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Ia jarang pulang karena harus menghemat ongkos. Ayah, yang dulunya seorang pedagang asongan di kota, kini lebih memilih bertani dan beternak kambing di kampung. Meski penghasilannya tak seberapa, ayah tampak lebih tenang menjalani hidup seperti ini. Setelah nasi selesai dimasak, aku membawa panci kecil itu ke meja makan. Ibu tiri sudah berhasil menenangkan Aji yang kini tertidur di pelukannya. Aku melihat ke arahnya, sedikit lega melihat wajahnya yang mulai rileks. "Terima kasih, Santi," ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk pelan. Hari-hari di kampung berjalan lambat. Setelah membantu ibu tiriku di rumah, aku sering menghabiskan waktu di ladang membantu ayah. Ladang kecil kami penuh dengan tanaman jagung dan singkong, hasil utama yang membantu dapur tetap ngebul. Kadang-kadang aku iri dengan teman-teman seusiaku yang bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Tetapi aku sadar bahwa keluargaku tidak punya cukup uang untuk itu. Suatu siang, ketika aku sedang mencabut rumput di ladang, ayah menghampiriku dengan wajah serius. "Santi, nanti malam kita bicara, ya? Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan." Aku hanya mengangguk. Rasa penasaran mulai memenuhi pikiranku. Biasanya ayah jarang berbicara dengan nada seperti itu kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Malam harinya, setelah semua anggota keluarga selesai makan malam, ayah membuka pembicaraan. Ia bercerita bahwa kakakku Radit mengalami kesulitan di kota. Pekerjaannya tidak cukup menghasilkan, dan ia memerlukan tambahan uang untuk melunasi utang kos. "Santi, Bapak mau kamu ikut membantu. Mungkin bukan sekarang, tapi dalam waktu dekat. Bapak rencana mau bicara sama Pak Darmawan, tetangga kita yang punya kenalan di kota. Barangkali kamu bisa bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga." Aku terkejut. Selama ini, aku memang sadar bahwa ekonomi keluarga kami sulit, tetapi aku tidak menyangka akan diminta bekerja di usia semuda ini. Namun, aku tidak bisa menolak. Aku tahu betapa keras perjuangan kakakku demi keluarga, dan aku ingin membantu sebisaku. Beberapa minggu kemudian, aku berangkat ke kota. Pak Darmawan mengantarku ke rumah keluarga kaya yang membutuhkan seorang pembantu. Rumah itu besar, jauh berbeda dari rumah kecil kami di kampung. Aku merasa gugup saat pertama kali bertemu dengan penghuni rumah, sepasang suami istri bernama Pak Rudi dan Bu Anita,
serta 2 anak mereka yang masih kecil. Hari-hariku di rumah itu dipenuhi dengan pekerjaan rumah tangga. Aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menjaga anak-anak mereka. Meski lelah, aku bersyukur karena Bu Anita dan Pak Rudi memperlakukanku dengan baik. Gaji yang aku terima sebagian besar aku kirimkan ke kampung untuk membantu keluarga. Namun, kehidupan di kota tidak selalu mudah. Aku sering merindukan keluargaku, terutama Fatimah yang suka bermanja padaku. Dalam surat-suratnya, ibu tiriku sering bercerita bahwa Fatimah semakin sering sakit. Aku merasa bersalah karena tidak ada di sana untuk merawatnya. Suatu malam, aku menerima surat dari Radit. Ia menulis bahwa ia berencana pulang kampung untuk membantu ayah. Radit merasa bersalah karena tidak bisa mengirim uang lebih banyak dan ia ingin mencari pekerjaan di dekat rumah. Meski berat, aku mendukung keputusannya. Setidaknya, ia bisa lebih dekat dengan keluarga. Waktu berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan kehidupan di kota. Aku bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit dari gajiku. Aku bermimpi suatu hari bisa kembali ke kampung dan membuka usaha kecil-kecilan, mungkin warung makan atau toko kelontong. Aku ingin membantu keluargaku keluar dari kemiskinan. Namun, kehidupan tidak pernah benar-benar berjalan mulus. Suatu hari, aku menerima kabar buruk dari kampung. Fatimah, adikku yang paling kusayangi, meninggal dunia karena penyakit yang tidak pernah benar-benar kami ketahui penyebabnya. Aku merasa hancur. Perasaan bersalah terus menghantui pikiranku. Aku merasa gagal sebagai seorang kakak karena tidak ada di sisinya saat ia membutuhkan. Kabar itu membuatku memutuskan untuk pulang kampung sementara. Aku ingin berada di sisi keluargaku, meski hanya sebentar. Di kampung, suasana duka masih terasa. Ibu tiriku tampak lebih kurus dari sebelumnya, dan ayah terlihat lebih tua. Kehilangan Fatimah meninggalkan luka mendalam bagi kami semua. Setelah beberapa minggu di kampung, aku kembali ke kota. Kehidupan harus terus berjalan. Aku bertekad bekerja lebih keras agar bisa segera pulang dan mendukung keluargaku. Dalam perjalanan hidupku, aku belajar bahwa meski hidup penuh dengan kesulitan, cinta dan tanggung jawab kepada keluarga adalah hal yang membuatku tetap kuat. Hari itu pagi terasa cerah. Aku duduk di meja makan, mengamati Fatimah dan Damar yang tengah sarapan. Mereka terlihat begitu lahap menikmati makanan masing-masing. Ayahku, seperti biasa, sudah berangkat ke ladang sejak pagi buta. Ia biasanya pulang menjelang siang sambil membawa rumput untuk pakan kambing-kambing kami. Aku merasa bahagia melihat keluarga kecil kami begitu harmonis meski hidup dengan segala keterbatasan. Sudah hampir seminggu sejak Fajar menyatakan perasaannya padaku, dan aku belum memberinya jawaban. Setiap kali aku mencoba memikirkannya, aku merasa terbebani oleh kenyataan hidupku yang tidak sederhana. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tanggung jawabku terhadap keluarga, terutama Fatimah. Malam itu, suasana tempat karaoke lebih ramai dari biasanya. Malam minggu selalu mendatangkan banyak pengunjung, baik pria tua, pemuda, maupun wanita penghibur yang menemani mereka. Aku sibuk menyiapkan pesanan minuman dan makanan ringan. Sebagai pekerja di sini, aku sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk malam seperti ini. Namun, ada saat-saat tertentu ketika aku merasa tidak nyaman dengan lingkungan ini, seperti malam itu. Ketika aku sedang menuangkan minuman ke dalam gelas, seorang bapak berbadan gemuk mendekatiku. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, merangkul seorang wanita cantik di sampingnya yang sepertinya seorang penghibur. Dari penampilannya, aku menduga ia seorang mandor atau bos,
karena ia terlihat membawa banyak uang. "Sudah jadi belum minuman saya?" tanyanya dengan nada yang terkesan mendesak. "Sebentar, Pak. Sedang saya siapkan," jawabku sopan sambil melanjutkan pekerjaanku. Bapak itu tertawa kecil, lalu menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Wah, cantik juga kamu, Neng. Bolehlah nanti ikut senang-senang sama kami," katanya sambil tertawa. Wanita di sampingnya ikut menimpali. "Oh, boleh, Om. Sekalian ajak dia. Siapa tahu makin rame, makin asik kita main bertiga." Aku tersenyum kecil, berusaha menahan rasa tidak nyaman. "Maaf, Pak. Saya sedang bekerja," jawabku singkat, berharap mereka segera pergi. Namun, bapak itu justru semakin mendesakku. "Enggak apa-apa, Neng. Nanti Om bayar kamu setara gaji 1 bulan di sini. Temani Om malam ini, ya?" Dadaku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan tawaran main-main, dan aku mulai merasa takut. Widya sedang sibuk mengantar pesanan lain, dan aku sendirian menghadapi situasi ini. Aku mencoba bersikap tegas, tetapi mereka tampak tidak peduli. Tiba-tiba, sebuah suara tenang memecah ketegangan. "Permisi, Om. Ini pacar saya. Malam ini dia akan nemenin saya." "Maaf ya, Om," kata Fajar, muncul entah dari mana. Bapak itu menatap Fajar sebentar, lalu tersenyum kecil. "Oh, sudah dipesan, ya?" "Ya sudah, antar saja minuman saya, Neng," katanya sambil melangkah pergi bersama wanita di sampingnya. Aku menghela napas panjang, merasa sangat lega. "Makasih, Fajar. Aku nggak tahu harus apa kalau nggak ada kamu tadi," kataku, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Enggak apa-apa, San. Aku cuma kebetulan lewat sekalian jalan-jalan. Aku juga mau." "Kita ngobrol nanti saja, ya, Fajar, setelah aku selesai kerja," potongku, tidak ingin memperpanjang percakapan saat itu. Fajar tersenyum kecil. "Baiklah, aku tunggu." Malam yang familiar di warung nasi goreng. Setelah selesai bekerja, aku menemui Fajar yang setia menungguku di luar. Seperti tempo hari, kami pergi ke warung nasi goreng langganan untuk makan bersama. Di sepanjang perjalanan, aku mencoba merapikan pikiranku. Ada begitu banyak hal yang ingin kubicarakan dengannya, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kami duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Fajar memesan nasi goreng dan teh hangat, begitu juga aku. Ketika makanan kami tiba, Fajar membuka percakapan. "Jadi, gimana, San? Soal yang kemarin?" tanyanya sambil menatapku penuh harap. Aku pura-pura tidak mengerti. "Soal yang mana, Fajar?" tanyaku, mencoba mengulur waktu. "Soal aku. Soal apakah kamu mau jadi pacar aku?" katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini adalah saatnya untuk memberikan jawaban. Bukan aku menolak, Fajar. Tapi aku nggak mau terlalu lama pacaran. Kalau aku menemukan dambaan hati, aku ingin segera menikah, kataku jujur. Fajar terlihat merenung. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit kutebak. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku bisa mengerti. Tapi aku juga paham kalau kamu masih punya tanggung jawab terhadap adikmu. Jadi, bagaimana kalau kita coba dulu? Kita pacaran, dan aku akan setia menunggu sampai kamu siap menikah." Aku menatapnya, mencoba membaca kejujuran di matanya. "Aku nggak mau dikekang, Fajar.
Aku mau kita santai dan dekat dulu. Aku mau kita benar-benar yakin sebelum melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Fajar tersenyum. Iya, aku setuju. Kita jalani saja dulu. Enggak perlu buru-buru. Perkataannya membuatku merasa lega. Aku tersenyum kecil, lalu melanjutkan makan. Malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Hari-hari baru dengan Fajar. Sejak malam itu, aku dan Fajar semakin dekat. Dia sering datang ke tempat karaoke, bukan sebagai pelanggan, tetapi hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Kadang-kadang, kami pergi makan bersama setelah aku selesai bekerja. Kehadirannya memberi warna baru dalam hidupku yang penuh tekanan. Namun, aku tetap waspada. Aku tahu hidupku tidak mudah, dan aku tidak ingin menyakiti perasaan Fajar jika aku tidak bisa memberikan komitmen penuh. Tapi, semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang bisa diandalkan. Fajar tidak pernah memaksaku untuk berubah atau meninggalkan pekerjaanku. Sebaliknya, dia mendukungku untuk tetap kuat demi keluargaku. Dia tahu betapa besar cintaku pada Fatimah dan keluarga di kampung, dan dia menghormati itu. Cahaya di tengah kegelapan. Meskipun pekerjaanku masih penuh tantangan, kehadiran Fajar membuat segalanya terasa lebih ringan. Dia adalah pengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, selalu ada harapan dan kebahagiaan yang menunggu di ujung jalan. Hubungan kami berjalan perlahan, tetapi penuh kejujuran. Aku belajar untuk menerima perasaan baru ini, sementara tetap fokus pada tujuanku, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa masa depan tidak lagi terlihat terlalu suram. Beberapa hari kemudian, dia benar-benar datang lagi. Kali ini, ia datang sendiri. Saat aku menghampirinya untuk mencatat pesanan, ia menyapaku dengan senyum yang sama hangatnya. "Lagi kerja, Mbak Ratih?" tanyanya, membuatku terkejut karena dia masih ingat namaku. "Iya, Mas Fajar," jawabku sambil tersenyum. "Mas sendirian?" "Iya, lagi pengin santai aja," katanya. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Fajar tidak terlihat seperti pelanggan lain yang datang hanya untuk bersenang-senang. Ia lebih banyak duduk diam, menikmati minuman dan makanan yang dipesannya. Sesekali, ia tersenyum padaku saat aku lewat di depan ruangannya. Di tengah kesibukan, aku menyadari bahwa percakapan singkat kami membuat malam itu terasa lebih ringan. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kehadiran Fajar, meskipun aku tahu ini semua mungkin hanya perasaanku saja. Pertemuan yang meninggalkan jejak. Saat pekerjaanku selesai malam itu, aku melihat Fajar keluar dari ruangan. Ia berjalan mendekat dan memberiku selembar uang tip yang cukup besar. "Ini buat Mbak Ratih. Terima kasih sudah melayani dengan baik," katanya. Aku mencoba menolak. "Mas, ini terlalu banyak. Saya nggak bisa terima." "Tolong diterima. Anggap saja sebagai tanda terima kasih," katanya dengan nada tulus. Akhirnya, aku menerimanya. Fajar tersenyum lagi sebelum pergi. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di tempat yang penuh tekanan dan rintangan ini, kehadiran seseorang seperti Fajar adalah pengingat bahwa kebaikan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Namun, aku tahu, aku tidak boleh terlalu larut dalam perasaan ini. Namun, tidak semua berjalan semulus itu. Ada pelanggan yang mencoba bersikap kurang sopan, dan aku harus belajar menolak dengan tegas tanpa membuat keributan. Meski sulit,
aku terus mengingat janji kepada Mas Radit untuk berhati-hati. Uang yang kudapat memang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan lamaku sebagai pembantu. Dalam sebulan, aku bahkan bisa menyisihkan sebagian untuk dikirim ke kampung. Fatimah mulai sering mengirim surat, menceritakan bagaimana ia bisa membeli buku-buku baru dengan uang yang kukirimkan. Membaca suratnya membuatku merasa sedikit lega, tetapi juga memunculkan rasa bersalah. Aku tahu pekerjaan ini bukan hal yang ingin kubanggakan, tetapi aku melakukannya demi mereka. Tantangan baru. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sisi gelap tempat kerjaku. Ada teman-teman yang terjerumus ke dalam hal-hal yang lebih buruk, alkohol, utang, bahkan godaan dari pelanggan kaya yang menawarkan uang besar untuk hal-hal yang tidak pantas. Aku berusaha menjaga diriku tetap lurus, tetapi tekanan semakin besar. Suatu malam, seorang pelanggan mencoba memaksaku untuk duduk lebih lama di ruangan mereka. Aku menolak dengan sopan, tetapi mereka tidak menerima penolakan itu. Untungnya, Widya datang dan membantuku keluar dari situasi itu. Ratih, aku tahu kamu kuat. Tapi hati-hati, ya. Di tempat ini, kamu harus selalu waspada, katanya setelah kejadian itu. Aku mengangguk, menyadari bahwa peringatan Widya benar adanya. Tempat ini tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang bertahan dalam lingkungan yang penuh risiko. Harapan di tengah kesulitan. Meski berat, aku bertahan. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat Fatimah dan ayah di kampung. Aku bekerja keras agar suatu hari nanti aku bisa membawa Fatimah ke kota, memberinya kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan meraih kehidupan yang lebih baik. Suatu malam, aku duduk di kontrakan Widya sambil menatap surat dari Fatimah. Isinya penuh dengan rasa syukur dan cerita tentang harinya di sekolah. Ia bahkan menulis bahwa ia mulai bermimpi untuk menjadi seorang guru. Membaca itu, aku merasa perjuanganku tidak sia-sia. Aku tahu jalan ini masih panjang dan penuh liku, tetapi aku tidak akan menyerah. Demi Fatimah, demi keluargaku, aku akan terus melangkah, sekuat yang aku bisa. Sudah 2 bulan aku bekerja di tempat karaoke ini. Awalnya, aku merasa berat menerima pekerjaan ini, penuh keraguan dan rasa takut. Tapi hidup tidak memberi banyak pilihan. Lambat laun, aku mulai menyesuaikan diri. Mental yang dulu pemalu dan penakut kini mulai berubah. Aku belajar untuk berani berbicara, berani menolak, dan berani membela diri saat diperlukan. Namun, bekerja di tempat seperti ini tentu tidak lepas dari tantangan. Suatu malam, aku mendapat pengalaman yang cukup menjengkelkan. Saat mengantar 2 gelas minuman dan makanan ringan ke sebuah ruangan, salah satu pelanggan, seorang bapak-bapak dengan penampilan rapi tetapi sikapnya tidak mencerminkan kerapian itu, mencoba menyentuh tanganku. "Jangan pegang-pegang, Pak. Saya bukan barang dagangan," ucapku tegas sambil menarik tanganku. Dengan senyum yang terkesan genit, bapak itu menanggapi, galak amat, Neng. Sini duduk temenin saya. Nanti saya kasih uang tip buat kamu jajan." Aku meliriknya dengan tajam. Biasanya aku akan memilih menghindar, tetapi kali ini aku merasa perlu memberinya pelajaran. "Berapa, Pak?" "Kalau 2 juta, saya mau," jawabku dengan nada ketus. Dia tertawa lebar, terlihat sedikit terkejut dengan jawabanku. "Mahal amat, Neng. 2 juta mAh bisa buat bayar karaokean lagi," balasnya. Aku mendekatkan nampan ke mejanya, lalu berkata dingin, "Kalau gitu, nggak usah ngajak duduk bareng, Pak. Silakan nikmati pesanannya." Tanpa menunggu jawabannya, aku segera keluar dari ruangan itu. Di balik sikap tegasku,
Aku merasa sedikit gugup. Namun, aku tahu bahwa di tempat seperti ini, aku harus pandai menjaga harga diriku. Belajar memahami pelanggan. Meskipun ada pelanggan seperti bapak itu, tidak semua orang di tempat ini bersikap tidak sopan. Aku selalu berusaha memperlakukan pelanggan yang baik dengan ramah. Bagiku, mereka yang menghargai pekerjaanku pantas mendapat perlakuan yang sama. Suatu malam, aku mendapat giliran melayani sekelompok pemuda. Mereka terlihat santai, berbicara dengan nada bersahabat. Saat memasuki ruangan mereka, mataku tertarik pada salah satu pemuda. Ia tinggi, berbadan tegap, dengan kulit sawo matang dan rambut sedikit ikal. Senyumnya manis dan hangat, berbeda dari pelanggan lainnya yang biasanya penuh basa-basi kosong. Aku memperhatikan dari caranya berbicara, ia tampak seperti pemuda yang baik. Tidak ada nada merendahkan dalam kata-katanya. Entah mengapa, hatiku berdegup kencang setiap kali dia tersenyum. "Selamat malam, Mbak. Kami pesan minuman biasa sama camilan, ya?" katanya dengan nada sopan. Aku mengangguk sambil mencatat pesanan mereka. "Baik, Mas. Tunggu sebentar, ya." Aku segera kembali ke dapur untuk mengambil pesanan mereka. Saat membawa nampan berisi minuman dan camilan ke ruangan itu, aku merasa gugup. Hatiku belum tenang sejak pertama kali melihat pemuda itu. Percakapan yang hangat. Ketika aku meletakkan pesanan mereka di meja, pemuda itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. "Makasih, Mbak. Namanya siapa, kalau boleh tahu?" tanyanya. Aku sedikit ragu, tetapi akhirnya menjawab, Ratih." "Ratih? Nama yang bagus," katanya sambil tersenyum. "Saya Fajar." Senyumnya membuatku semakin gugup. Aku jarang menemukan pelanggan seperti ini, yang tidak hanya sopan tetapi juga terlihat tulus. Biasanya, percakapan seperti ini akan berakhir di sana, tetapi entah mengapa aku merasa nyaman melanjutkannya. "Mas sering datang ke sini?" tanyaku. "Jarang, sih. Biasanya cuma kalau ada teman yang ngajak," jawabnya sambil menoleh ke arah teman-temannya yang sedang bercanda. "Tapi saya lebih suka tempat yang tenang." Jawabannya membuatku sedikit heran. "Kalau suka yang tenang, kenapa datang ke karaoke?" tanyaku sambil tersenyum kecil. Ia tertawa pelan. "Kadang-kadang, kita ikut teman saja. Lagi pula, malam ini lumayan menyenangkan karena ada yang melayani dengan ramah seperti Mbak." Aku tidak tahu harus merespons apa. Pujian kecil itu membuatku merasa dihargai, sesuatu yang jarang kurasakan di tempat ini. Aku segera berpamitan untuk melanjutkan pekerjaan, tetapi sepanjang malam itu, pikiranku terus memutar ulang percakapan dengan Fajar. Malam yang berbeda. Sejak malam itu, aku sering berharap Fajar akan datang lagi. Rasanya bodoh, tetapi aku tidak bisa menghindari perasaan ini. Di tempat kerja yang penuh dengan tekanan, kehadiran seseorang seperti Fajar memberikan secercah harapan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Mungkin benar kata Bibik Erna. Aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ibu tiriku, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang dialami Fatimah. Aku berjanji dalam hati, suatu hari aku akan memastikan Fatimah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih adil, dan kesempatan untuk meraih masa depan yang cerah. Keputusan untuk kembali merantau bukanlah hal yang mudah, tetapi situasi di rumah memaksaku untuk melakukannya. Tempat kerja lamaku tidak lagi menerima kehadiranku sebagai pembantu. Alasannya tidak pernah dijelaskan, dan aku tidak punya waktu untuk mempertanyakannya. Aku hanya tahu bahwa aku harus segera menemukan pekerjaan baru,
terutama karena aku ingin membantu biaya sekolah adikku, Fatimah. Perjalanan dimulai pada suatu malam yang dingin. Aku berpamitan kepada ayah, ibu tiri, dan Fatimah dengan berat hati. Adikku hanya bisa menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi aku menenangkan hatinya dengan janji bahwa aku akan segera kembali membawa kabar baik. Malam itu, bus yang kutumpangi melaju melewati jalan-jalan sepi, sementara pikiranku dipenuhi berbagai rencana. Setelah hampir 7 jam perjalanan, aku tiba di kota saat fajar menyingsing. Temanku, Widya, sudah menungguku di terminal dengan senyumnya yang cerah. "Kamu udah sarapan, Ratih?" tanyanya begitu aku turun dari bus. "Belum, Wid," jawabku singkat, lelah bercampur senang melihat wajah yang kukenal. "Ya sudah, ayo kita sarapan bubur dulu. Nanti kamu bisa istirahat di kontrakan aku," ajaknya sambil menggandeng tanganku. Kami duduk di sebuah warung bubur ayam dekat terminal. Aroma bubur yang hangat sedikit mengusir rasa lelahku. "Kamu serius lagi cari kerja, RAT?" tanya Widya sambil menyuap bubur ke mulutnya. "Iya, Wid. Pekerjaan yang dulu sudah nggak butuh pembantu lagi. Jadi, aku harus cari kerjaan lain. Kamu ada kenalan majikan atau info kerjaan?" tanyaku, penuh harap. Widya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau kerja jadi pembantu, aku nggak punya info, RAT. Tapi kalau kamu mau kerja yang lain, kamu boleh ikut aku." "Kerja yang lain? Maksud kamu apa, Wid? Sekarang kamu kerja apa?" tanyaku dengan dahi mengernyit. "Aku kerja di tempat karaoke, RAT. Uangnya lumayan. Kadang aku dapat tip dari pelanggan buat tambahan. Kerjanya cuma antar minuman, makanan, atau kadang nemenin pelanggan kalau mereka minta." Jelasnya santai. Perkataannya membuatku waspada. Meski aku dari kampung, aku tidak bodoh soal pekerjaan seperti itu. Ada sesuatu yang terasa salah, dan aku tidak ingin terburu-buru memutuskan. "Kalau gitu, aku pikir-pikir dulu ya, Wid," jawabku, mencoba menahan diri. "Enggak apa-apa, Ratih. Kalau kamu mau, aku yang daftarin kamu nanti," katanya sambil tersenyum. Pencarian yang melelahkan. 4 hari berlalu. Selama itu, aku menumpang di kontrakan Widya sambil terus mencari pekerjaan yang lebih pantas. Aku bertanya kepada beberapa teman yang dulu pernah kukenal, tetapi tak satu pun dari mereka punya info kerjaan. Situasi ini membuatku semakin terdesak. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui kakakku, Mas Radit, di tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai sopir pribadi di sebuah rumah besar di pinggir kota. Ketika aku tiba, ia sedang mencuci mobil majikannya. "Mas, aku butuh pekerjaan," ujarku langsung setelah salam. Mas Radit menatapku dengan mata penuh simpati, tetapi jawabannya membuatku lemas. "Di sini enggak ada lowongan, Ratih. Kalau ada, Mas pasti langsung kasih tahu kamu." Aku tahu kakakku bukan orang yang suka bertele-tele, tetapi situasi ini benar-benar membuatku putus asa. "Mas, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku bahkan berpikir untuk kerja di tempat karaoke sama Widya." Perkataanku membuatnya berhenti mengelap mobil. Wajahnya langsung berubah tegang. "Apa? Tempat karaoke? Kamu tahu tempat seperti itu nggak baik, kan?" Suaranya meninggi. "Mas, aku nggak punya pilihan lain. Uang dari Mas dan hasil panen ayah nggak cukup. Fatimah butuh uang sekolah. Kita nggak bisa terus seperti ini," jawabku, mencoba menjelaskan. "Kamu nggak tahu risiko kerja di tempat seperti itu, Ratih. Lingkungannya buruk,
banyak hal yang bisa merusak kamu. Mas enggak mau kamu terjerumus ke sana, katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Perdebatan kami semakin sengit. Aku mengerti kekhawatirannya, tetapi aku merasa tidak punya pilihan. Kebutuhan keluarga di kampung terus menghantuiku. Akhirnya, setelah adu argumen yang panjang, Mas Radit menyerah. Baiklah, Ratih. Kalau itu memang pilihan kamu, Mas enggak akan melarang. Tapi kamu harus janji satu hal, berhati-hati. Jangan sampai kamu kehilangan diri kamu di sana, katanya dengan nada berat. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Mas. Aku janji akan berhati-hati. Langkah pertama. Dengan bantuan Widya, aku mendaftar di tempat karaoke tempat ia bekerja. Tempat itu tidak sebesar yang kubayangkan, tetapi suasananya cukup ramai, terutama di malam hari. Tugas utamaku adalah mengantar makanan dan minuman ke ruangan pelanggan. Widya membantuku beradaptasi, mengajari cara melayani pelanggan dengan ramah tetapi tetap menjaga jarak. Fatimah yang duduk di sebelahku hanya menunduk, mungkin merasa tidak nyaman dengan arah percakapan ini. Aku mencoba menahan diri agar tidak tersinggung, tetapi Bibik terus berbicara. Dulu Bibik sudah bilang sama ayahmu, kerja saja seperti suami Bibik. Tapi dia malah milih nikahin wanita itu dan jadi petani. Kalau begini kan, kamu, Radit, dan Fatimah yang jadi korban. Hidup susah, enggak keurus. Harusnya dia mikir lebih jauh. Aku tahu Bibik punya niat baik, tetapi caranya selalu membuatku ingin menjauh. Dulu, ayah memang pernah bekerja sebagai sales seperti suami Bibik, dan penghasilannya cukup besar. Tapi kesehatan ayah yang memburuk membuatnya harus memilih pekerjaan yang lebih ringan, sekaligus dekat dengan keluarga. Enggak apa-apa, Bi. Kami cukup bahagia dengan kehidupan kami sekarang. Walau susah, kami tetap menikmatinya, jawabku, mencoba mengakhiri topik ini. Tapi, Bibik Erna belum selesai. Bahagia apanya, Santi? Kalian ini harus kerja keras di luar kota, sementara ibu tirimu enak-enakan makan hasil jerih payah kalian sama anak-anaknya. Bahkan uang hasil panen ayahmu dia yang pegang. Kamu pikir adikmu, Fatimah, merasa adil diperlakukan seperti ini? Kamu sendiri nggak sadar, kan? Kata Bibik lagi. Suaranya meninggi, seolah ingin memastikan aku benar-benar mengerti maksudnya. Aku terdiam. Apa yang ia katakan tidak sepenuhnya salah. Aku sudah lama merasa seperti sapi perah bagi ibu tiriku, tetapi aku tidak pernah berani mengeluh. Ayah yang sudah memilih ibu tiriku sebagai pendamping hidupnya, dan aku merasa tidak berhak mencampuri keputusan itu. Ya, bagaimana lagi, Bi? Kami tahu Bibik peduli, tapi ayah sudah memilih dia. Selagi dia masih mau merawat dan melayani ayah, itu sudah lebih dari cukup buat kami. Jawabku akhirnya, memilih kata-kata yang netral. Tak ingin mendengar komentar lebih lanjut, aku berdiri dan menggandeng Fatimah serta Aji menjauh dari mereka. Pembicaraan dengan Fatimah. Tak jauh dari rumah, aku berhenti dan menatap Fatimah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan sejak lama, tetapi aku selalu ragu. Hari ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Bibik Erna, aku merasa tidak bisa menundanya lagi. Fatimah, apakah benar kamu merasa tidak diperlakukan adil oleh ibu? Tanyaku sambil menatapnya. Fatimah menundukkan kepala, tak langsung menjawab. Hening beberapa saat, hingga aku hampir berpikir ia tak akan menjawab. Ibu kadang memang memperlakukan aku sedikit berbeda dari Mas Damar. Jawabnya akhirnya dengan suara pelan.
Mas Damar selalu dapat makanan lebih banyak, uang jajan lebih banyak juga. Pekerjaan rumah? Hampir semuanya aku yang disuruh, Mas Damar jarang sekali diminta bantu. Mendengar itu, aku merasa hatiku teriris. Aku tahu adikku kuat, tetapi mendengar pengakuannya langsung membuatku marah dan sedih sekaligus. Kalau kamu tidak betah tinggal di sini, kamu bisa ikut kakak ke kota. Kamu bisa sekolah di sana, biar kakak yang urus semua. Kamu nggak perlu bertahan di sini kalau kamu merasa tertekan, kataku sambil menggenggam tangannya. Fatimah menggeleng cepat. Enggak, Mbak. Aku takut kalau aku pergi, ibu tidak peduli lagi sama ayah. Aku malah takut nanti ayah yang menderita. Ayah jadi pesuruh di rumah, membersihkan ini itu sendirian. Suaranya terdengar tegas, tetapi aku bisa merasakan beban di balik kata-katanya. Aku terdiam, memandangi wajahnya yang mulai matang meski masih begitu muda. Fatimah bukan lagi gadis kecil yang manja seperti dulu. Ia sudah tumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa dari usianya, dan kepeduliannya pada ayah membuatku terharu. Aku tersenyum sambil menyeka sudut mataku yang tiba-tiba terasa basah. Kamu anak yang kuat, Fatimah. Kakak bangga sama kamu, kataku sambil mengusap rambutnya. Tapi kakak janji, setelah kamu lulus sekolah nanti, kakak akan ajak kamu ke kota. Kamu harus lanjut SMA, harus punya ijazah supaya bisa bekerja lebih baik dari kakak sekarang. Fatimah tersenyum kecil. Terima kasih, Mbak. Aku janji akan sekolah dengan rajin. Masa depan yang masih panjang. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan kata-kata Fatimah. Betapa ia memprioritaskan kebahagiaan ayah di atas dirinya sendiri. Aku merasa, aku harus melakukan sesuatu untuk membantunya, bukan hanya sebagai kakak, tetapi juga sebagai seseorang yang mengerti betapa beratnya hidup dalam situasi seperti ini. Hari mulai gelap ketika kami sampai di rumah. Aji yang tertidur di gendongan kuku gendong masuk ke kamar ibu tiri. Fatimah langsung menuju dapur, membantu ibu tiriku menyiapkan makan malam. Aku berdiri di pintu dapur, mengamati mereka dari kejauhan. Ibu tiriku tampak sibuk, mengatur segalanya, sementara Fatimah melakukan pekerjaan yang lebih berat seperti mencuci piring dan menyiapkan nasi. Namun, mataku menangkap sesuatu yang janggal. Makanan Damar dan Fatimah tampak berbeda. Damar memiliki 2 potong tempe goreng di piringnya, sementara Fatimah hanya 1. Sebuah perbedaan kecil, tetapi cukup untuk membuat pikiranku dipenuhi tanda tanya. Ibu tiriku yang selalu mengatur jatah makan kami, biasanya menghitung segalanya dengan cermat agar cukup sampai siang. Kadang, kami bahkan dilarang menambah makanan supaya tidak mengurangi jatah makan berikutnya. Aku berpikir dalam hati, apakah selama aku merantau, Fatimah selalu diperlakukan seperti ini? Rasanya ada sesuatu yang mengusik hatiku. Aku tahu Damar adalah anak kandung ibu tiriku, sementara Fatimah adalah adik kandungku. Meski ibu tiriku jarang menunjukkan perlakuan yang terang-terangan berbeda, perasaan tidak enak itu muncul begitu saja. Ketika Fatimah selesai makan dan bersiap pergi ke sekolah, aku memanggilnya. Fatimah, sini sebentar, bisiku, berusaha agar ibu tiri tidak mendengar. Ia mendekat, matanya penuh rasa ingin tahu. Aku menyelipkan beberapa lembar uang saku ke tangannya. Ini buat kamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ya, kataku sambil tersenyum kecil. Aku tahu, kalau ibu tiriku tahu, ia pasti akan meminta aku memberi uang saku tambahan untuk Damar juga. Fatimah mengangguk pelan dan menyelipkan uang itu ke dalam saku bajunya. Setelah Fatimah berangkat ke sekolah, ibu tiriku keluar dari dapur.
Wajahnya tampak lelah, mungkin karena sejak pagi sudah berkutat dengan pekerjaan rumah. "Santi, tolong bawa Aji keluar sebentar, ya? Ibu mau cuci pakaian dulu," pintanya sambil menggendong Aji kecil. Aku menurut. Kuambil Aji dari gendongannya dan membawanya keluar ke halaman. Dengan senyum lebar, Aji menggenggam jari-jariku dan kami berjalan-jalan di sekitar rumah. Sambil berjalan, pikiranku tak berhenti memikirkan apa yang baru saja kulihat di meja makan tadi. Perasaan aneh itu masih melekat, dan aku mulai mempertanyakan apakah selama ini ada hal-hal yang terlewat dari pengamatanku. Kilasan masa lalu. Ketika aku merantau ke kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, aku meninggalkan kampung dengan perasaan berat. Aku tahu, tanggung jawab untuk membantu keluarga berada di pundakku dan kakakku Radit. Kehidupan di kota tak mudah, tetapi aku mencoba bertahan demi mengirim uang ke rumah. Aku percaya bahwa ibu tiriku akan menjaga adik-adikku dengan baik, meskipun hubungan kami kadang tidak selalu mulus. Namun, surat-surat yang sesekali ku terima dari Fatimah seringkali menyiratkan hal-hal yang membuatku resah. Ia bercerita tentang rasa rindunya padaku, tentang sekolah, dan kadang tentang keinginannya untuk punya barang-barang kecil yang tak bisa ia miliki. Saat itu, aku mengira itu hanya keluhan biasa seorang anak kecil. Tapi sekarang, setelah melihat kejadian pagi ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan jatah makanan. Setelah ibu tiriku selesai mencuci dan Aji tertidur di pangkuannya, aku memberanikan diri untuk berbicara. "Bu, kenapa tadi makanan Damar dan Fatimah beda? Bukannya biasanya ibu selalu membagi rata?" tanyaku, mencoba terdengar netral. Ibu tiriku menoleh dengan ekspresi datar. "Damar anak laki-laki, dia butuh makan lebih banyak. Fatimah kan perempuan, makannya nggak seberapa," jawabnya tanpa ragu. Aku terdiam. Alasannya terdengar masuk akal jika dilihat dari pandangan tradisional, tetapi aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Fatimah juga anak yang sedang tumbuh. Ia butuh nutrisi yang cukup, sama seperti Damar. "Apa selama ini Fatimah selalu dapat porsi lebih sedikit?" tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih hati-hati. Ibu tiriku mengangkat bahu. "Santi, kamu jangan terlalu banyak mikir. Ibu sudah tahu apa yang terbaik untuk kalian semua." Aku tidak ingin memperpanjang argumen. Aku tahu jika aku terus menekan, mungkin suasana akan menjadi tegang, dan aku tidak ingin itu terjadi. Namun, dalam hati, aku bertekad untuk memperhatikan Fatimah lebih dekat selama aku di rumah. Hari-hari berikutnya, aku diam-diam mengamati bagaimana ibu tiriku memperlakukan Fatimah dan Damar. Meski ia tidak terang-terangan menunjukkan perbedaan, ada banyak hal kecil yang menjadi bukti nyata. Damar sering mendapatkan perhatian lebih, mulai dari tambahan lauk hingga pujian atas hal-hal kecil. Sementara itu, Fatimah tampak lebih banyak berusaha sendiri, baik itu dalam urusan sekolah maupun membantu pekerjaan rumah. Suatu hari, aku mencoba berbicara dengan Fatimah secara langsung. Kami duduk berdua di belakang rumah, di bawah pohon mangga yang rindang. "Fatimah, aku mau tanya. Ibu sering beda-bedain kamu sama Damar, ya?" tanyaku pelan. Fatimah menunduk, tampak ragu untuk menjawab. "Enggak apa-apa, Kak. Aku sudah biasa," katanya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Hatiku terasa perih mendengar jawabannya. Fatimah adalah adikku, darah dagingku, dan aku merasa gagal melindunginya. Aku mencoba tersenyum untuk menenangkannya. "Kakak di sini sekarang. Kalau ada apa-apa, bilang ke kakak, ya?" Fatimah mengangguk, tetapi aku tahu
Perasaannya jauh lebih dalam dari apa yang ia ungkapkan. Menghadapi realitas. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah semua ini sendirian. Hubungan dalam keluarga, terutama dengan ibu tiri, penuh dengan kompleksitas. Namun, aku bertekad untuk tetap berada di sisi Fatimah, memastikan ia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak. Bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi ibu tiriku dan berbicara dari hati ke hati. Hidup memang tidak pernah mudah. Tapi, di balik semua kesulitan, aku percaya bahwa setiap keluarga punya peluang untuk memperbaiki diri, selama ada cinta dan kemauan untuk saling memahami. Sore itu, aku dan Fatimah sedang duduk di halaman depan rumah sambil mengawasi Aji kecil yang asyik bermain. Tawa riangnya sesekali terdengar, mencairkan penat yang menumpuk di hati. Di tengah kehangatan kecil itu, seorang perempuan dengan langkah cepat muncul di jalanan kecil menuju rumah kami. Bibiku, Bu Erna, datang bersama anaknya, Dewi, yang seumuran dengan Fatimah. Aku tahu kedatangan Bibik biasanya membawa dua hal, cerita panjang dan komentar yang mungkin tidak selalu nyaman didengar. "San, kamu belum berangkat merantau lagi?" tanya Bibik Erna sambil menatapku dengan sorot mata penuh sindiran. Nada bicaranya membuat aku langsung tahu bahwa percakapan ini akan panjang. "Belum, Bik. Mungkin lusa aku baru beli tiket ke kota," jawabku singkat sambil menggandeng tangan Aji yang mulai bergerak ke arah pagar. "Ya, baguslah kalau kamu masih betah di rumah. Kasihan adikmu itu, enggak keurus. Ibu tirimu itu lebih sibuk ngurusin Aji sama Damar. Ayahmu juga cuma tahu ladang," lanjutnya tanpa jeda. Kata-katanya langsung menusuk, tetapi aku memilih diam.